Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera Bapak Ibu penilai dalam sertifikasi dosen tahun 2025. Perkenalkan, saya Daivin Hairunisa dari Prodi D4 Kebidanan Politeknik Aisyah Pontianak. Video ini dibuat sebagai salah satu syarat dalam pengajuan sertifikasi dosen gelombang 1 tahun 2025, yaitu pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi dalam bidang pengajaran. Pada kesempatan kali ini, perkenankan saya menjelaskan mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah Kesehatan Reproduksi dan Keluarga Berencana. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib dan terdiri dari 4 SKS yang meliputi 1 teori, 2 praktikum, dan 1 tutorial. Mata kuliah ini diperuntukkan untuk mahasiswa Prodi D3 Kebidanan semester 4 yang disampaikan dengan metode DIA, Delivery, Interaction, and Assessment. Seluruh materi perkuliahan ini dapat diakses secara daring oleh mahasiswa melalui Learning Management System atau LMS pada Syakat. Kemudian mata kuliah ini bertujuan untuk membentuk kemampuan mahasiswa untuk memberikan asuhan kebidanan dalam pelayanan kesehatan reproduksi dan keluarga berencana. Capaian pembelajaran pada mata kuliah ini yaitu yang pertama dari aspek sikap, yaitu bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religius dengan menerapkan ajaran Islam sesuai dengan Al-Quran, Sunnah Rasul dalam melaksanakan asuhan kebidanan, kemudian menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama dan kepercayaan, serta pendapat atau temuan orisinal orang lain, kemudian menginternalisasi semangat kemandirian, kejuangan, dan kewirausahaan. Kemudian capaian pembelajaran dari aspek penguasaan pengetahuan, yang pertama yaitu menguasai metode, teknik, dan pengetahuan prosedural dalam asuhan kebidanan pada kehamilan, persalinan, pasca persalinan, bayi baru lahir, bayi dan balita, serta kontrasepsi. Berikutnya yaitu menguasai konsep dasar kesehatan masyarakat dan promosi kesehatan perempuan, ibu, dan anak sesuai dengan budaya di komunitas. Selanjutnya, capaian pembelajaran dari aspek keterampilan umum, yaitu mampu menunjukkan kinerja yang bermutu dan terukur sesuai dengan standar prosedur operasional dalam memberikan pelayanan dan asuhan kebidanan. Kemudian capaian pembelajaran keterampilan khusus terdiri dari 4, yaitu mampu melakukan asuhan kebidanan pada masa kehamilan, persalinan, pasca persalinan, bayi dan balita secara normal di komunitas berdasarkan evidence-based midwife dan sesuai dengan standar kompetensi bidang vokasi. Yang kedua, mampu mengidentifikasi penyimpangan atau kelainan pada kasus kesehatan reproduksi pada perempuan. Berikutnya, mampu melaksanakan pelayanan kontrasepsi oral dan suntik sesuai standar mutu yang berlaku dan kode etik profesi dengan mempertimbangkan aspek budaya setempat. Selanjutnya, mampu melaksanakan promosi kesehatan dan KIP yang terkait dengan kesehatan ibu, anak, keluarga berencana dengan menggunakan media yang sudah dirancang oleh institusi. CPMK pada mata kuliah Kesehatan Reproduksi dan Keluarga Berencana ini terdiri dari 10. Yang pertama, mampu menjelaskan konsep kesehatan reproduksi, mampu menjelaskan konsep gender dalam kesehatan reproduksi, mampu mengaplikasikan pelayanan kesehatan reproduksi terpadu, kemudian mampu menjelaskan komunikasi dan konseling dalam asuhan kesehatan reproduksi dan KB, kemudian mampu menganalisis isu terkini dan deteksi dini masalah kesehatan reproduksi. Selanjutnya, mampu mengidentifikasi permasalahan kesehatan wanita dalam dimensi sosial, mampu memahami konsep kependudukan keluarga berencana, kemudian mampu menjelaskan konsep pelayanan KB dan program KB di Indonesia, dan nomor 9, mampu menjelaskan teknik pelayanan alat kontrasepsi, dan yang terakhir, mampu mengaplikasikan manajemen asuhan kebidanan dalam asuhan kesehatan reproduksi dan KB. Metode yang digunakan dalam proses pembelajaran yaitu student-centered learning, blended learning, cooperative learning, problem-based learning, kemudian small group discussion, simulasi atau demonstrasi. Selanjutnya, penilaian dari mata kuliah ini dibagi menjadi yang pertama tugas dengan bobot 10%, kemudian tutorial dengan bobot 20%, kemudian praktikum dengan bobot 20%, UTS dengan bobot 20%, dan UAS dengan bobot 30%.
Selanjutnya, pokok bahasan, referensi atau daftar pustaka terlampir dalam RPS yang juga bisa diunduh mahasiswa dalam Syakat atau Edlink. Berikut adalah contoh video pembelajaran yang dilakukan secara luring di dalam kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya semua? Alhamdulillah sehat ya? Oke, alhamdulillah hari ini 100 menit ke depan kita akan kembali dengan mata kuliah saya yaitu kesehatan, reproduksi, dan keluarga berencana. Baik, jadi saya akan minta waktu teman-teman untuk berperan aktif sampai 1 jam 40 menit ke depan. Ya, sebelum memulai perkuliahan pada hari ini, mari kita berdoa dulu sesuai dengan agama masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke. Saya sudah aktifkan di Edlink untuk absensinya. Kalian silahkan buka Edlink kalian, ya. Kemudian absen. Ini hadir semua? Hadir semua ya. Nah, hari ini kita akan belajar materi konsep gender dalam kesehatan reproduksi. Oke, sebelum kita masuk ke materi yang akan saya jelaskan pada hari ini, coba review dulu materi yang lalu. Satu orang, siapa yang bisa angkat tangan? Saya, Bu. Oke, silakan. Jadi kemarin kita bahas kesehatan reproduksi. Kesehatan reproduksi adalah kesehatan secara fisik, mental, dan kesejahteraan sosial secara utuh pada semua hal yang berhubungan dengan sistem dan fungsi serta proses reproduksi dan bukan hanya kondisi yang bebas dari penyakit dan kecacatan. Oke, bagus. Nanda ya. Oke, saya catat nanti keaktifannya. Jadi tadi Nanda sudah menyebutkan ya untuk materi yang lalu, Kespro itu adalah kesehatan secara fisik, mental, dan kesejahteraan secara utuh. Nah, tujuan dari Kespro itu sendiri apa? Yaitu untuk, siapa yang bisa menyebutkan? Saya, Bu. Tujuan dari kesehatan reproduksi itu yaitu meningkatkan kualitas hidup sehingga memungkinkan individu mengalami kehidupan yang sejahtera dan harmonis, Bu. Ya, bagus sekali. Tadi siapa namanya? Nafa. Oke, Nafa. Jadi tujuan dari kesehatan reproduksi itu sendiri untuk meningkatkan kesehatan hidup manusia, baik laki-laki ataupun perempuan, ya, sehingga kehidupannya dalam kehidupan sehari-hari, kemudian kehidupan dalam bereproduksi itu meningkat, kualitasnya baik, sehingga kesejahteraan juga berkualitas dan meningkatkan keharmonisan dalam hubungan rumah tangga maupun hubungan sosial. Oke? Baik, untuk materi pada hari ini yaitu konsep gender dalam kesehatan reproduksi. Jadi tujuan yang akan dicapai di akhir perkuliahan nanti, saya harapkan kalian sebagai mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan mengenai konsep dasar gender dalam kesehatan reproduksi. Oke? Nah, lanjut. Berikutnya materi pembelajaran dalam konsep gender adalah pengertian gender dan seksualitas, kemudian diskriminasi gender, bentuk-bentuk ketidakadilan gender, kemudian penanganan masalah gender dalam kesehatan reproduksi, dan studi kasus isu gender dalam kesehatan reproduksi. Jadi di studi kasus ini nanti terakhir kalian saya minta untuk membentuk small group discussion, untuk berdiskusi dan menganalisis kasus ini ke arah mana, ke arah bentuk ketidakadilan gender yang mana gitu. Dan terakhir juga kalian harus menganalisis seperti apa sih penanganan yang harus dilakukan dalam pelayanan kesehatan reproduksi. Seperti itu. Oke, sepakat ya? Jangan lupa kalau bingung langsung aja tunjuk tangan dan bertanya. Ya? Baik, untuk materi pertama yaitu pengertian gender dan seksualitas. Ayo, siapa yang mau menjawab? Apa itu perbedaan antara gender dan seksualitas? Siapa yang mau angkat tangan? Silakan. Saya, Bu. Jadi gender itu dia menunjuk pada perilaku atau sifat seseorang antara feminis dan maskulin. Kalau misalkan seksualitas itu karakteristik secara biologis orang tersebut lahir sebagai laki-laki atau perempuan. Oke, bagus sekali Nanda ya. Kasih tepuk tangan dulu buat Nanda. Nah, kita lihat pengertian
pengertian dari gender dan seksualitas. Jadi gender itu boleh dicatat ya. Gender adalah perbedaan antara laki-laki dan perempuan dalam peran, fungsi, hak, dan tanggung jawab serta perilaku yang dibentuk oleh tata nilai sosial, budaya, adat, ya. Kemudian gender dari WHO menyebutkan bahwa gender itu peran dan tanggung jawab perempuan dan laki-laki yang dibentuk oleh masyarakat, bukan karena perbedaan biologis. Kemudian lanjut lagi tadi, Nanda menyebutkan seksualitas itu perbedaan biologis laki-laki dan perempuan. Kita lihat pengertiannya. Kalau seksualitas itu dari Webcast menyebutkan adalah karakteristik biologis anatomis, khususnya sistem reproduksi dan hormonal diikuti dengan karakteristik fisiologi tubuh yang menentukan seseorang adalah laki-laki dan perempuan. Jadi kalau kita tahu laki-laki itu mempunyai jakun, kumis yang lebih tebal, ya kan? Kemudian kalau perempuan itu mempunyai payudara, punya vagina, ya? Sampai di sini paham? Ada yang mau bertanya? Baik, kita lanjutkan ya. Oke, berikutnya adalah diskriminasi gender. Sebelumnya saya mau tanya dulu, siapa yang bisa menjawab, siapa yang tahu apa itu diskriminasi gender? Saya Bu. Oke, siapa namanya? Sebutin. Perkenalkan, nama saya Dita Apriana. Saya ingin menjawab, diskriminasi gender itu adalah ketidakadilan antara perempuan dan laki-laki, Bu. Contohnya, misalkan perempuan itu tugasnya memasak, merawat anak, tidak boleh berpendapat, sedangkan laki-laki itu tugasnya diharapkan menjadi tulang punggung keluarga dan mencari nafkah. Oke, bagus jawabannya. Tepuk tangan dulu. Oke, kita lihat sama-sama. Diskriminasi gender itu adalah perbedaan, ya, pengecualian dan pembatasan yang dibuat berdasarkan peran dan norma gender yang dikonstruksi secara sosial yang mencegah seseorang untuk menikmati HAM secara penuh. Ya, jadi kalau kita lihat ada beberapa bentuk ketidakadilan gender. Tadi sudah disebutkan sama teman kalian, yaitu perbedaan peran antara laki-laki dan perempuan. Perempuan itu cuma di rumah masak, ya kan, sumur, dapur, kasur, ya kan. Kalau laki-laki pokoknya maunya kerja di luar sampai ke rumah, nggak mau membantu istrinya. Padahal secara kodrat perempuan itu yang dimulai dari menstruasi, melahirkan, menyusui, ya kan. Nah, peran laki-laki di rumah sebenarnya sama dengan perempuan, yaitu harus bisa mengerjakan pekerjaan rumah. Ya, jadi sebenarnya harus saling membantu. Oke, kita lihat di sini ada 5 contoh bentuk ketidakadilan gender. Ya, yang pertama adalah marginalisasi atau pemiskinan pada kaum perempuan. Ya, jadi memang yang menjadi korban, ya, yang lebih difokuskan kepada diskriminasi gender itu kebanyakan adalah perempuan sebagai korban. Ya, jadi ada beberapa bentuk ketidakadilan, yaitu marginalisasi, subordinasi, stereotip, kekerasan terhadap perempuan, dan yang terakhir beban ganda. Ya, kita akan bahas satu persatu. Oke, sebelum nanti kalian menganalisis kasus. Kasusnya ini masuk ke bentuk ketidakadilan gender yang mana? Nah, bentuk dari ketidakadilan gender yang pertama yaitu marginalisasi atau pemiskinan terhadap perempuan. Nah, apa itu marginalisasi? Jadi ini memang merujuk pada proses peminggiran perempuan, ya, dari akses terhadap sumber daya ekonomi, sosial, politik. Jadi contohnya yaitu perempuan seringkali mendapatkan upah yang lebih rendah dibandingkan laki-laki. Jadi perempuan yang bekerja biasanya kehilangan pekerjaan karena kehamilan, ya, harus dicutikan sehingga upahnya lebih rendah daripada laki-laki. Ya, lanjut. Kemudian yang kedua yaitu subordinasi pekerjaan perempuan. Jadi memang ada anggapan bahwa perempuan berada pada posisi yang rendah dibandingkan laki-laki baik dalam keluarga maupun masyarakat.
Tentunya ini dalam konteks pekerjaan, biasanya perempuan sering dianggap tidak layak memegang posisi tertinggi sebagai pimpinan perusahaan contohnya. Ya, nah jadi perempuan juga tidak dilibatkan dalam beberapa pengambil keputusan, begitu. Jadi ini adalah subordinasi dalam pekerjaan. Oke, berikutnya adalah stereotip atas pekerjaan perempuan. Kita lihat pengertiannya di sini. Stereotip itu adalah generalisasi perilaku dari sebuah kelompok yang diaplikasikan kepada individu atau sesuatu hanya karena mereka merupakan bagian dari kelompok tersebut. Jadi ini tentang pekerjaan maskulin dan feminim. Contohnya kalau laki-laki itu bisa bekerja di tambang, ya kan? Kalau perempuan hanya bisa bekerja sebagai guru. Nah, itu adalah bentuk stereotip. Ya. Berikutnya yaitu kekerasan kepada perempuan. Nah, yang bisa kalian tahu banyak sekali terjadi kasus KDRT, kekerasan dalam rumah tangga. Yang menjadi korban siapa? Perempuan. Jadi memang kekerasan berbasis gender ini ya mencakup kekerasan fisik, seksual, dan psikologis yang dialami perempuan karena perbedaan gender. Nah, di Indonesia sendiri sebenarnya kasus kekerasan itu masih tinggi dengan banyak kasus yang tidak dilaporkan karena korban itu takut disalahkan. Ya, kekerasan ini tak dapat terjadi di rumah, tempat kerja, ruang publik, dan seringkali didasarkan pada anggapan bahwa perempuan adalah pihak yang lemah dan harus tunduk kepada laki-laki. Sampai di sini paham? Kalau ada yang mau bertanya silahkan langsung tunjuk tangan biar nggak lupa. Ya, oke, lanjut. Nah, yang terakhir yaitu beban kerja ganda. Beban kerja yang lebih berat pada perempuan. Oke, perempuan di zaman dahulu bahkan sampai sekarang itu masih dikaitkan bahwa perempuan itu pekerjaannya hanya sumur, dapur, kasur. Padahal perempuan itu kalau dieksplor mampu mengerjakan banyak hal, ya kan? Bisa loh perempuan membetulkan genteng, bisa nggak? Bisa. Nah, jadi kalau beban ganda itu adalah kondisi di mana perempuan menjalankan peran domestik dan publik secara bersamaan. Jadi di luar perempuan harus bekerja, membantu suami untuk mencari nafkah, memenuhi kebutuhan di rumah, tetapi sampai ke rumah perempuan nggak bisa tidur, nggak bisa istirahat. Perempuan harus mengerjakan semua pekerjaan rumah, mulai dari mencuci, lanjut lagi memasak, lanjut lagi ngomong bayi, apalagi kalau misalnya masih menyusui, cuti kerja hanya 3 bulan, lanjut lagi menyusui di rumah anak. Itu adalah pekerjaan dan aktivitas yang sangat berat. Ya. Di sini sebelum kita masuk ke penata laksanaan, saya akan memberikan studi kasus secara berkelompok kepada kalian. Jadi nanti kalian membentuk kelompok-kelompok kecil, ya. Yang akan kalian lakukan adalah menganalisis kasus atau isu gender dan menjawab pertanyaan apa bentuk dari ketidakadilan gender sesuai dengan kasus yang saya berikan. Oke. Yang kedua adalah bagaimana sih penanganan yang harus diberikan dalam pelayanan kesehatan reproduksi. Jadi ini saya harapkan nanti di lapangan kalian mampu menganalisis kasus-kasus yang akan kalian temui nanti ketika sudah bekerja, ya. Oke, masing-masing sudah dengan kelompoknya. Silahkan dibuka. Sudah saya kirimkan di siakat di adlink kelas kalian masing-masing kasus. Jadi ini kelompok 1, 2, 3, 4. Dibaca kasusnya, kemudian nanti dalam waktu 30 menit kalian akan saya minta untuk menganalisis dan menjawab 2 pertanyaan yang sudah saya sebutkan tadi. Ya, jangan terlalu berisik, silahkan dikerjakan masing-masing kelompok.
Sudah selesai 30 menit? Nah, sekarang ayo balik ke sini dulu sebentar, sedikit menghadap ke saya. Ya, masing-masing kelompok boleh mempresentasikan hasil dari diskusi tadi. Oke? Siapa yang mau tampil pertama? Saya, Bu. Oke. Studi kasus yang kami dapatkan ini dari kelompok kami yaitu Eva, pekerja kontrak di pabrik garmen di Jakarta, diminta terus memenuhi target tinggi yaitu 180 potong per jam saat hamil meskipun mual dan lemas. Saat mengalami pendarahan, supervisor malah menuntutnya tetap bekerja dan menolak izin pulang. Berdasarkan diskusi dari kelompok kami, dari kasus ini itu merupakan beban ganda atau beban kerja lebih berat karena di sini Eva dituntut harus memenuhi pekerjaannya meskipun hamil dan mual, Bu. Oke. Bagus sekali dari kelompok, silakan kasih tepuk tangan dulu. Baik, tadi kelompok pertama sudah mempresentasikan hasil dari diskusi kelompoknya. Silakan kelompok berikutnya, siapa yang mau angkat tangan? Perkenalkan, saya Septia dari kelompok 4. Di sini saya akan membacakan hasil diskusi dari kelompok kami. Sebelumnya kasusnya itu yaitu guru ditangkap setelah mencabuli 13 siswi berusia 11 sampai 16 tahun di Bandung. Beberapa di antaranya hamil. Kasus ini memicu dorongan publik untuk mengesahkan UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual UU TPKS pada 2002. Jadi dari hasil diskusi kami, kasus ini mencerminkan adanya kekerasan di lingkungan pendidikan dan lemahnya sistem perlindungan awal sebelum lahirnya UU baru. Itu. Bagus ya? Yang lain? Sependapat nggak? Oke. Alhamdulillah tadi sudah kalian diskusikan dan presentasikan masing-masing kelompok. Jadi penanganan yang kalian dapat untuk hasil diskusinya, saya simpulkan beberapa rekomendasi. Ya, yang pertama tadi disebutkan adalah kebijakan. Jadi ada advokasi, regulasi, dan implementasi hukum. Ya, harus ada implementasi hukum yang tegas dari pemerintah untuk kasus-kasus yang berkaitan dengan diskriminasi gender, apalagi terkait kasus kekerasan pada perempuan. Ya, terus yang kedua, berikan pendidikan isu gender dan keterlibatan masyarakat. Ya, bisa dilihat. Kemudian perlu pengawasan dan akuntabilitas dari organisasi. Misalnya ada kekerasan atau pelecehan seksual terhadap anak, tentunya lembaga perlindungan anak yang harus menyuarakan. Ya kan? Nah, yang terakhir yaitu keterlibatan laki-laki sebagai agen perubahan. Ya, laki-laki itu harus menjadi pendidik, pemimpin. Ya, tapi berdasarkan kalau secara agama itu pemimpin yang baik, ya kan, yang memuliakan. Ya, tentunya mampu membantu merubah norma-norma patriarki terutama dalam rumah tangga, komunitas, organisasi, ya. Sehingga diharapkan bangsa Indonesia ini mampu menjadi bangsa yang mempunyai generasi emas tahun 2030. Terakhir, dari penjelasan di awal tentang materi hari ini, ya, kemudian tadi kalian sudah menganalisis kasus isu gender, ya, dan kita sudah bersama-sama mencari apa bentuk atau apa penanganan dari kasus gender yang saya berikan. Kita akan bersama-sama menyimpulkan, ya, kira-kira apa sih poin dari materi hari ini. Ya, coba satu orang dulu, siapa yang mau menyimpulkan materi hari ini? Ibu, setelah mendengar materi dari Ibu tadi, saya dapat menyimpulkan ada 5 bentuk ketidakadilan gender. Yang pertama ada marginalisasi, kemudian ada subordinasi,
kemudian ada stereotip, kemudian kekerasan, dan terakhir ada beban ganda kerja perempuan. Oke, bagus kesimpulannya. Silakan kasih tepuk tangan apresiasi kepada teman kalian berarti ya sudah menggunakan dengan baik materi hari. Baik, jadi dari yang disebutkan sama teman kalian tadi tentang kesimpulan materi hari ini, kita bisa tarik bahwa gender itu adalah perbedaan peran dan tanggung jawab antara laki-laki dan perempuan, termasuk fungsi, hak dan tanggung jawab serta perilaku yang dibentuk oleh tata nilai sosial budaya ya dan adat istiadat. Nah, ada beberapa tadi, ada 5 ya bentuk ketidakadilan gender. Untuk pertemuan berikutnya kalian akan belajar tentang kesehatan reproduksi terpadu. Jangan lupa belajar mandiri dulu di rumah ya agar nanti di pertemuan berikutnya kalian lebih mudah menangkap materi ya biar nyambung. Kemudian nanti akan masuk di 2 hari lagi berarti. Silakan dihubungi dosen yang mengajar. Ya, baik, saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Mari bersama-sama kita membaca doa penutup majelis. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekian video pembelajaran dalam mata kuliah Kesehatan Reproduksi dan Keluarga Berencana. Semoga bisa menjadi pertimbangan baik dalam penilaian sertifikasi dosen tahun 2025. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Ibu penilai. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.